apa kabar semuanya? Tentu baik kan? Sekarang kita akan masuk pembelajaran 3, tema 1, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, menemukan ide pokok dari bacaan, dan mengembangkan ide pokok dengan bahasa sendiri secara rinci. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemarin kita telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah kamu sudah tahu? Kalau belum, sekarang kita cari tahu dengan menonton video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragi atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa dan selamat belajar. Bagaimana? Sudah paham kan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Sekarang tugas kalian adalah mengamati tumbuhan di sekitar kalian. Kemudian jelaskan bagaimana cara tanaman itu berkembang biak. Jangan lupa catat di buku tugasmu. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kalian mendengarkan bacaan, buatlah diagram berikut untuk menulis ide pokok dari setiap paragraf.
tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dalam dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur. Dataran tinggi Alas berada di Aceh, dan dataran tinggi Baning, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan menerapkan akhlak yang mulia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.